dibagi kasih setengah, tiba-tiba nggak habis. Nah, jadi aku umumkan ya, Denny Sumargo adalah target utama daripada Agus. Walaupun disebutkan laporan Nobi dan kawan-kawan, tapi secara nyata, secara faktualnya itu adalah Densu dan Gary dan Pablo. Jadi semua dikejar. Jadi kita nggak takut lagi sama Densu. Densu silahkan kamu bolak-balik ke kantor polisi lapor. Aku dipanggil polisi pasti datang. Ya, kita kuat kok. Kata hajar aja itu ada di kalimat di akta notaris berbadan hukum di Kasampol. Kalau gara-gara hanya kalimat hajar gua mau dilaporin, ya pasti dilarang kalimat hukum jamin rakyat. Ya kan itu perkataan itu ada. Kalau lu nggak bilangin gua tai, nggak akan mungkin lu datang ke rumah gue gitu. Ini lu merasa hebat, takut, rusak namanya. Udah, kenapa kalau gua rusak namanya gua udah datang? Lu udah diamaikan menteri, lu masih ribut. Lu janji mau kembali ke Agus, lu masih bagi-bagi habis. Jadi nggak ada makna kita damai-damai di depannya menteri, itu nggak ada gunanya. Ya. Tapi lu udah capek kan, lu punya lawyer kan? Lu mau ngerjain gue, ya udah nggak apa-apa, kita jalan aja, kita hajar. Nah bang, ini yang terkait uang donasi yang disumbangin ke NTT itu menurut yayasan sampai sekarang dia belum menerima reportnya. Tanggapan abang gimana? Yayasan mana? Yayasan belum menerima laporan itu, duitnya buat apa aja segala macam. Mungkin dong, kan ketua yayasannya Gary, nggak mungkin. Dia katanya sudah lapor, cuman disambut sama Pablo seolah benar gitu. Nah dia cuma ngelapor di laporan Kemensos kita nanti itu ada namanya audit, diaudit. Ya udah, santai aja. Kita tahu kok akal-akalan mereka ini, kita udah tahu, udah terungkap. Mereka tidurnya udah nyaman. Agus hilang uang tapi tidurnya nyenyak. Tapi mereka tunggu ya, kertas coklat manggil-manggil baru nggak nyaman. Densu, aku ingatin kamu Densu, Pablo, Gary, ya. Sekarang aja mereka udah berantem nih, mereka berantem. Gue tenang-tenang aja. Mereka dipanggil perkara lain, bilang Parat manggil. Dipanggil tuh, sini, lu laporin Parat kenapa ya? Kenapa laporin Parat? Unsurnya mana? Lain kali kalau bikin laporan koordinasi dulu. Somasi dulu, jangan main lapor. Ya, ya pakai ini, otak, jangan pakai otot. Berarti belum ada pemanggilan. Apa ya, kasus apa lagi? Gue udah gak ada kasus nih. Hah? FA, bukan. Ih, mau banget tuh gue berkasus. Yang Sugi gimana? Dia suruh datang dulu lah baru bicara saya. Dia udah mangkir nih, gimana? Udah berkali-kali mangkir. Belum terjual ya? Ikut ya? Bang Densu gimana? Iya. FA udah beberapa kali mangkir dari panggilan. Kalau urusan gue Lagi mau proses wawancara siapa emang tadi? Rencana. ya. Tapi nggak ada ini bang. Tapi emang mau dilanjutin aja kasusnya. Saya tergantung Mas Ogi kalau urusan itu. Soalnya saya sendiri kan nggak mau terlalu ngurusin. Mas Ogi kan sebagai kuasa hukum yang ngurusin masalah hukum bersama dengan kantor hukumnya Pak Anwar, Muhammad Anwar Associate. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ngurusin gituan. Mas Ogi gimana? Ini kasusnya akan tetap dilanjutkan atau seperti apa? Ada update nggak dari pihak kepolisian perihal mangkirnya FA? Ya sejauh ini sih kita masih tetap mengikuti rangkaian prosedur hukum yang kita sudah laporkan itu berkaitan dengan mangkirnya saudara FA. Ya itu kita serahkan pada penyidik. Pada prinsipnya ya kita sepanjang ini masih dijalankan kita dorong untuk segera gelar perkara. Karena kan rangkaian pemeriksaan sudah kita jalankan. Cuma dia tidak memanfaatkan haknya untuk memberikan keterangan itu ya. Dia tidak memanfaatkan hak itu. Berarti nggak ada kata damai ini? Oh, saya nggak tahu, tanya ibu saya. Saya mah damai-damai aja hidup saya. Saya baru tahu ya dia. Oh jadi lu mau terusin? Gimana Mas? Kan biasanya dari klien kan arahannya. Iya. Ya sepanjang saya tidak mendapatkan instruksi untuk damai, saya menjalankan perkaranya secara profesional. Kemarin dia gue kasih instruksi ya. Lu enak aja lo. Lu buang-buang ke gua lo. Enak aja lo. Gue bilang cara yang terbaik aja. Kalau pengen yang baik, ayo. Kalau misalnya enggak ya jangan. Terus menurut bos saya ini kata kalau Agus masih mau uang, nggak begitu caranya. Dari pihak Densu sudah membuka pintu begitu besar gitu. Kalau Agus mau uang gitu ya, untuk melanjutkan hidupnya, untuk pengobatan bahkan, Densu membuka pintu selebar-lebarnya. Agus silakan datang ke Densu, datang ke sana, tagih janjinya Densu, pasti dilaksanakan.
Itu poinnya. Bahkan saya secara pribadi pun kalau memang dibutuhkan untuk membantu Agus, saya siap. Tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak menggunakan cara-cara yang masih belagak jago lah begitu. Di sini kita nggak ada yang jagoan. Di sini tidak ada menang atau kalah. Kalau pihak lain bilang kami merasa menang, kami merasa kalah, kita nggak ada di sini merasa menang atau kalah. Kita ini semua manusia biasa, yang mana kita semua ini pada saat melakukan sebuah upaya atas dasar moralitas. Apalagi ini urusannya adalah urusan donasi. Kami paham apa yang dirasakan oleh Agus, kami paham apa yang ada di dalam isinya, isi hatinya Agus. Kami mencoba untuk berlaku adil. Maka kalau memang Agus mau, kami buka pintu selebar-lebarnya. Kalau mau datang, silakan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Berarti kalau misalnya dia mau berobat itu secara pribadi aja ke Bang Densu atau gimana, Bang? Ya secara pribadi aja, secara pribadi. Karena ini adalah persoalan kesehatan Agus. Itu kan menjadi yang prioritas utama begitu. Untuk keberlangsungan hidup Agus. Karena Densus sudah menyampaikan bahwa dia siap gitu. Kalau memang seandainya Agus mau uang, datang ke dia. Dia akan membantu. Termasuk saya juga siap untuk membantu Agus. Tapi bukan persoalan ini akhirnya dipanjang-panjangin, menunjukkan ego bahwa gak bisa seperti itu, ngotot-ngototan. Maka ujung-ujungnya nanti Agus yang akan menjadi korban. Itu sih poinnya. Kami hanya mengkhawatirkan Agus menjadi korban, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan nama pribadi. Berani dia menghina saya, lu ngomong kasar, Densu. Ngomong kasar, gua hajar lu, ngomong sama saya. Jadi Anda mau hajar saya? Kamu siapa? Saya Densu. Densu? Lu Denonsu? Hah? Bukan yang gitu. Saya Densu, Denny. Denny, ya. Orang Makassar juga ya. Iya, jadinya gimana? Kan katanya kau mau hajar saya. Gimana? Ini saya mau klarifikasi, sini. Klarifikasi? Ya, klarifikasi. Apa? Maksud saya, Denny enggak. Kalau saya bilang hajar itu maksud saya bukan hajar, enggak. Maksud saya hajar itu hajar harimau Jawa rombeng. Iya. Enggak, bukan. Maksud saya hajar itu hantu jamu Rusia ya. Saya dengar kamu suka jamu enggak, tapi maksud saya bukan itu. Udah saya keringetan. Maksud saya hajar itu saya mau kasih hamburgernya si Fajar ke kamu. Iya. Kalau saya bilang pukul itu maksud saya juga bukan pukul fisik. Tadinya saya tuh pengen pukul kemaluan kamu, enggak juga, enggak seperti itu. Saya enggak bisa lah. Pukul itu juga singkatan. Pembela keluarga Tukul. Enggak, tapi keluarga Tukul enggak kenapa-napa, enggak lagi enggak butuh dibela sih. Maksud saya pukul itu adalah penikmat urusan dengkul cewek-cewek Uzbek doang. Nggak, tapi bukan itu juga sih. Maksud saya kalau bilang pukul itu ya ke Dedi itu pelajaran untuk Tukul, harus kita kasih pelajaran. Tukul itu berdua kita ke sana. Masa orang deh yang kiri dari mana? Pondok Indah. Renaldi nggak bisa kayak gitu. Berarti saya nggak diajar nih ya, di sini saya nggak dipukul nih ya. Oke ya, berarti emang cuma omong doang ya, bukan laki-laki. Kalau gitu saya pulang. Saya pulang. Kan awalnya juga ada perjanjian, tapi perjanjian itu tidak ada sama sekali. Boleh dimention lagi perjanjiannya atau waktu itu Mas Agus? Ya, dari pihak keluarganya mau biayain, tapi kan nggak ada sampai sekarang. Nggak ada inisiatif. Komunikasi dari keluarga Nggak ada sama sekali komunikasinya ketika di awalnya dia pengen biaya berobat dari dia semua, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Pasca waktu di rumah sakit kalau tidak salah dari pihak sana katanya sudah menghubungi. Iya, cuma sekedar ngomongin gitu doang, udah habis itu pergi. Itu pun juga biaya yang dikeluarkannya ya
nggak boleh disebutin lah gitu. Tanya aja sama pihak keluarga dari sana. Oh berarti masih komunikasi sampai sekarang jalan nggak sih Gus atau Nggak ada kan sama putus? sekali dia untuk berkomunikasi. Dan janji-janjinya udah nggak ada, udah hilang semuanya. Terakhir itu komunikasi waktu dia keluar dari rawat inap. Oh inap yang terakhir dia waktu pas kejadian. Iya, pas sempat dirawat inap 5 hari.